Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue setelah minggu lalu libur dulu gue. Gimana kabar lu semua? Gue selalu berharap dan berdoa lu dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Gimana Ramadan di tengah pandemi yang kabarnya semakin membuat risau ini? Nggak bohong sih ya. Rasanya kalau kata gue nano-nano. Ada khawatir iya, apalagi kalau ngikutin berita terkini terus-terusan. Kadang greget sendiri. Jenuh iya, pusing sama kuliah daring lah, rapat daring lah. Belum juga tugas-tugasnya. Wah, rasanya kayak pengen teriak. Tapi khawatir nanti malah disamperin tetangga karena bikin rusuh. Kan repot. Atau malah disangka gila lagi. Aduh, bahaya. Tapi gak selebay itu juga sih. Apapun keadaannya, sebenarnya ya udahlah, kita coba untuk terima aja. Kita cari hal-hal yang tetap bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap sabar dan syukur. Kalau ngeluh ya emang gak ada habisnya. Yang malah nanti bikin hati makin panas. Dan ini asli sih ya, kalau menurut gue bulan ini tuh istimewa banget. Udah Ramadan, keadaannya lagi kayak gini. Ibaratnya tuh kayak martabak spesial. Udah ada kejunya, susunya, coklat, pisang, kacang, dan sebagainya. Aduh, mual-mual deh tuh, enaknya keblinger. Tapi enggak dengan kehidupan. Semakin luar biasa, semakin istimewa juga bukan hikmahnya. Intinya ya udah, mumpung di rumah aja, mending kita isi dengan perbaiki diri, evaluasi diri, perbaiki hubungan dengan Allah, tetap produktif. Misal yang suka nulis jadi punya karya. Terus yang suka ngegambar juga jadi punya karya gambar-gambarnya. Terus juga yang dulunya mungkin gak pernah bantu ortu jadi suka bantu ortu. Ya kita coba lihat hal-hal yang baik, walaupun itu hanya sedikit. Setidaknya itu dapat membuat kita lebih bahagia, bukan? Karena bahagia itu kita yang menghadirkan, bukan gitu? By the way, episode kali ini adalah episode spesial. Yaitu gue bakal bahas tentang cinta. Kok cinta lagi? Mungkin gitu kali ya. Tenang dulu. Cinta kali ini berbeda. Jangan salah sangka dulu. Karena gue bakal bahas cinta yang bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta yang hingga para sufi pun terinspirasi dari kisah cinta ini. Wow, apa tuh? Dan sebelum gue sebutin gue bakal bahas kisah siapa, gue mau bacain dulu nih salah satu syair dari seorang tokoh sufi yang katanya sih terinspirasi juga dari kisah ini. Dan syair-syairnya itu gak kalah bikin melting. Penasaran? Selamat meresapi. Karena cinta, duri menjadi mawar. Karena cinta, cuka menjelma anggur segar. Karena cinta, keuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta, kemalangan menjelma keberuntungan. Karena cinta, rumah penjara tampak bagaikan kedai mawar. Karena cinta, tumpukan debu kelihatan seperti taman. Karena cinta, api yang berkobar-kobar jadi cahaya yang menyenangkan.
Karena cinta, syaiton berubah menjadi bidadari. Karena cinta, batu yang keras menjadi lembut bagaikan mentega. Karena cinta, duka menjadi riang gembira. Karena cinta, hantu berubah menjadi malaikat. Karena cinta, singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta, sakit jadi sehat. Karena cinta, amarah berubah menjadi keramah-ramahan. Tanpa cinta, semua ibadah hanyalah beban. Semua tarian hanyalah rutinitas. Semua musik hanyalah bunyian semata. Seluruh tetes hujan dari surga hanyalah sekedar jatuh ke samudra. Tanpa cinta, tak satu tetes pun dapat menjadi mutiara. Jalaluddin Rumi. Kalau lu tahu sedikitnya tentang Rumi, lu bakal tahu arah bahasan cinta gue ini kemana, yaitu cinta ilahiyah, cinta kepada sang pemilik cinta. Dan gue jadi ingat perkataan Ibnu Arabi kayak gini. Innal hubbal hakiki bainal basyari huwal bidayah lita'arufi ilallahi wa syu'uri bimahabbatihi wa faydi ataihi wa karamihi. Sesungguhnya cinta tulus antar manusia adalah awal perjalanan menuju pengenalan cinta kepada Tuhan. Memasuki pengalaman mencintainya adalah limpahan anugerah dan kemurahannya. Dan dari situ bahkan ada cerita seorang pemuda yang ingin masuk ke dunia sufi. Kemudian oleh sang guru disuruh balik lagi nih. Katanya disuruh jatuh cinta dulu. Jadi perkataan Ibnu Arabi ini bisa banget dipakai kalau ada yang cinta sesama manusia. Ya, bukan kalau ada sih ya, karena pasti kita juga harus mencintai sesama manusia. Karena cinta bukan hanya berkaitan sama lawan jenis. Ya, cinta bisa kita mencintai orang tua, sahabat, terus juga hewan, bahkan juga tumbuhan. Kita belajar untuk mencintai makhluk yang Allah ciptakan. Ya, dari situ bisa jadi membuat kita dapat mengenal Allah, dapat juga mencintai Allah. Dan karena cinta juga dapat melembutkan hati kita. Dan gue mau kita sama-sama belajar ambil hikmahnya dari kisah mereka yang pernah hits pada zamannya ini, bahkan hingga sekarang, yaitu kisah cinta Laila dan Majnun. Laila Majnun ini sebuah kisah yang berlatar di Arabia. Majnun itu hanya nama sebutannya yang artinya gila. Keren ya. Sekarang kita belajar dari orang gila. Ya, orang yang gila karena cinta. Padahal nama aslinya itu Qais bin Al-Mulawwah. Ia hidup pada masa Bani Umayyah. Ia berasal dari keluarga terpandang yang tersohor di negerinya, memiliki kekayaan yang ibaratnya gak akan habis sampai 7 turunan. Waduh, mantep banget gak sih? Jadi kalau misalnya ibaratnya nih ya, lu mau belanjain apapun, bahkan misalnya lu mau beli tas merek Gucci, terus lu mau beli HP iPhone yang terbaru, terus lu mau beli apa lagi, apartemen, lu mau beli pulau kali ya, itu tuh gak bakalan habis itu harta. Mantep banget ya. Dan Qais ini adalah anak yang sangat diidam-idamkan. Karena memang pada saat itu orang tuanya lama tidak dikaruniai seorang anak. Jadi saking si Qais ini
anak yang benar-benar dipengenin ya sama orang tuanya, sampai orang tuanya tuh minta sama Allah. Jadi ada doanya tuh ya, dia benar-benar khusus, mereka tuh minta ingin dikaruniai anak. Dan pada saat itu orang tuanya juga udah sangat tua. Akhirnya berkat rahmat Allah, orang tuanya pun dihadirkan seorang anak, ya, Qais ini. Kemudian Qais tumbuh menjadi seorang anak yang tampan, gagah, cerdas, bahkan ia menjadi murid terbaik di sekolahnya. Ketika berbicara, seolah lidahnya menyemburkan mutiara. Waduh, emang sih ketika gue baca syair-syairnya aja itu bikin gue meleleh. Ya Allah, ini syair Qais ke Laila. Nah gue, siapa yang bakal ngasih syair ke gue ya? Ya elah, ngarep lagi gue. Oke, lanjut. Namun, suatu ketika datanglah seorang gadis yang cantik jelita, yang terkenal kecantikannya seantero negeri. Rambutnya yang hitam pekat, matanya yang indah, membuat siapa saja yang melihatnya terpikat. Ia juga seorang gadis yang cerdas dan fasih dalam bersyair. Ya Allah, gue juga ya baca deskripsi ini, kayaknya kalau gue ada di saat itu, jangankan laki-laki terpesona, gue aja terpesona kayaknya ngelihat dia, terkagum-kagum, cantik banget. Namanya Laila, yang artinya malam. Sama seperti Qais, Laila pun berasal dari keluarga terpandang, tersohor dan disegani. Singkat cerita, kemudian Qais dan Laila ini bertemu, dan ternyata mereka sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama. Terpesona ku pada pandangan pertama. Yeay. Cinta pada pandangan pertama. Ada suatu rasa yang tiba-tiba merasuk ke dalam dada yang sulit untuk dijelaskan gitu. Lebaynya gitu. Tapi gak lebay sih, mungkin emang bener kayak gitu ya gak sih? Nah, tapi sedihnya cinta mereka ini ternyata gak direstuin. Aduh, gak direstuin sama ayah Laila. Karena pantang banget bagi orang Arab seorang gadis dijadikan sebagai bahan perbincangan. Jadi pada saat itu karena mereka nih ya, Qais dan Laila udah sama-sama jatuh cinta, jadi mereka tuh belajar aja enggak. Jadi yang mereka pikirkan pengennya tuh ketemu aja. Terus Qais mikirin Laila, Laila mikirin Qais, sampai belajar pun jadi gak konsen. Jadi kalau menurut adat orang Arab, itu tuh membuat keluarga malu, sampai harga diri juga sampai jatuh gitu kalau sampai anak gadis jadi bahan perbincangan di masyarakat. Setelah ketahuan nih ya sama ayahnya Laila, yang aduh bikin gue greget sendiri, kenapa sih nih ayah ya sampai nggak ngerestuin gitu hanya karena malu. Tapi nggak bisa juga sih gue komentarin kayak gitu ya, karena mungkin udah adatnya begitu dan emang udah takdirnya kali ya kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi si Laila ini sampai dikurung dan mendapat penjagaan ketat. Sedangkan Qais, lo tahu gimana? Dia sampai rela ninggalin keluarganya, hartanya, dan apapun yang dia miliki menjadi seorang pengembara dan budak cinta. Dia ngasingin diri dari kehidupan manusia. Dan setiap harinya yang dilantunkan Qais hanyalah syair-syair indah untuk Laila, yang berharap angin akan membawakan dan menyampaikan kerinduannya pada Laila. Sedih banget ya. Jadi saking dia cinta sama Laila, dia akhirnya meninggalkan semuanya. Karena ya mungkin dia rasa dia tidak bisa bebas untuk mengekspresikan cintanya. Dia tidak bisa bebas karena banyak orang yang menggunjingnya. Dia tidak bebas karena banyak juga orang yang mengasihaninya.
Tiada hari dan tiada henti yang dia ucapkan hanyalah Laila, Laila, dan Laila. Menurut gue, derita cinta yang dialami Kois ini, bagi siapapun yang mengalaminya, kalau enggak dilandasin karena cinta, gue yakin pasti bakal kerasa banget sengsaranya hidup ini. Dan pada saat itu, Kois sedang berjalan sendirian dan melantunkan syairnya. Duhai Laila, dirimu selalu dalam pandangan. Siang selalu kupikirkan, dan malam selalu menghiasi mimpi. Hanya untukmu seorang, jiwaku rela menahan kesedihan dan kehancuran. Jeritanku menembus cakrawala, memanggil namamu sebagai pengobat jiwa, penawar kolbu. Tahukah engkau, tahi lalat di dagumu itu seperti sihir yang tidak bisa kuhindari. Ia menjadi sumber kebahagiaan yang telah mengikatku untuk selalu mengenangmu. Membuat insan yang lemah ini tidak lagi mempunyai jiwa, karena jiwaku telah tergadaikan oleh pesonamu yang memabukkan. Jiwaku telah terbeli oleh gairah dan kebahagiaan cinta yang engkau berikan. Dan demi rasa cintaku yang mendalam, aku rela berada di puncak gunung salju yang dingin seorang diri, berteman lapar, menahan dahaga. Wahai kekasihku, hidupku yang tidak berharga ini suatu saat akan lenyap. Tetapi biarkan pesonamu tetap abadi selamanya di hatiku. Semenjak saat itu, Kois mendapat julukan. Julukannya itu Majnun. Karena saking perilakunya itu kayak orang gila. Orang yang benar-benar gila karena cinta. Yang diingatnya itu ya benar, hanya Laila terus. Kalau dibaratin ya, seharusnya cinta Majnun ini cinta hamba kepada Tuhannya. Karena coba aja deh kita pikir ya, banyak dari kita yang mungkin mengaku cinta kepada Allah, tapi nyatanya untuk ingat Allah aja enggak. Padahal jika memang benar-benar cinta, seharusnya yang diingat itu ya Allah, Allah, Allah. Contoh kecil aja deh. Misalnya kalau kita kesandung, yang malah disebut apa coba? Anjir gitu. Atau ngedapetin yang gak sesuai harapan. Mampus gue, bego banget. Astagfirullah. Gue gak kuasa lagi mulut gue buat nerusin kata-kata itu. Ya, coba deh, mulai dari sekarang, kalau misalnya kita emang pengen berusaha untuk mencintai dan dicintai oleh Allah, mulai dulu deh dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau kayak kita tadi tuh ya, contohnya kayak kesandung. Ya coba lo ucapkan astagfirullah, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku gitu, ampunilah hamba. Terus atau enggak kayak kita mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan gitu, ya ucapkan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Atau kalau kita ngelihat sesuatu yang indah-indah, ucapkan masya Allah, yang artinya ini semua terjadi atas kehendak Allah. Atau juga kalau kita mendapatkan sesuatu atau kita melihat sesuatu yang kurang enak dipandang gitu, nah ucapkan subhanallah, yang artinya maha suci Allah, dan sebagainya. Itu hitung-hitung menjadi salah satu melatih diri ya, kalau menurut gue, untuk selalu mengingat Allah. Oke, lanjut ceritanya. Jadi ada bagian di cerita ini yang sedih.
nggak sedih lagi. Semuanya tuh sebenarnya sedih alias tragis gitu, tapi tragis yang berbuah manis sih menurut gue. Ada manisnya, tapi perjalanannya tuh sakit banget. Cuman bagian ini menurut gue perlu untuk diceritain. Jadi pada saat itu Kois berpura-pura menjadi seorang pengemis sampai lehernya itu diikat dengan rantai. Kemudian ia berjalan dari satu rumah ke satu rumah lainnya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada gerombolan bocah datang menghampiri Kois sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka malah mencemooh Kois. Dan lu tahu, reaksi Kois hanya terus berjalan sampai dia tuh gak ngerasain sakit sama sekali. Padahal keningnya itu udah netesin darah, sampai mata kakinya pun udah banyak luka. Kaki-kakinya terluka gitu, sampai benar-benar ngeluarin darah. Tapi dia gak ngerasain sama sekali. Dia udah gak peduli sama yang namanya hinaan. Terus tanpa kerasa nih ya, gak kerasa ceritanya Kois sampai ke rumah Laila. Dan dia bener-bener pandangi rumah Laila sampai gak berkedip sedikit pun. Dia ngerasa kalau ini adalah berkah yang paling pantang untuk disia-siakan. Karena memang mungkin ya, bagi Majnun, dunia yang dimilikinya itu udah gak ada nilainya lagi. Yang ingin dia dapatkan dan perjuangkan hanyalah cintanya pada Laila. Begitu pula ya seharusnya kita, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, apalagi sih yang harusnya kita gelisahkan tentang dunia gitu. Padahal dunia ini milik Allah. Apa yang sebenarnya kita kejar sih di dunia? Ya sebenarnya pertanyaan ini ya buat gue juga, tamparan buat diri gue juga. Karena sering banget baru dikasih kesulitan dikit aja, ngeluhnya udah kayak dapat musibah yang seabrek-abrek, kayaknya berat banget. Padahal kalau diingat-ingat, nikmat Allah tuh banyak banget yang udah kita dapetin. Tapi syukur kita malah kurang. Pas udah dikasih sedikit kesengsaraan aja, malah ngomelnya udah kayak, ya Allah, kenapa sih engkau tega banget? Hidupku begini-begini amat gitu, kayak apes banget rasanya. Padahal kalau kita lebih peka lagi, bisa jadi ini tuh makna dimana Allah tuh sayang sama kita. Jadi makanya pengen ngasih cobaan dan ujian. Allah tuh rindu banget sama hambanya, makanya Allah ngasih ujian. Gue jadi ingat Allah sampai bilang ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 seingat gue. Kata Allah tuh bilang gini, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya Allah, Allah romantis banget ya sampai segitunya. Allah tuh bilang kalau misalnya Allah tuh dekat, tapi sayang aja kitanya suka gak peka. Oke, lanjut ya. Abis itu ceritanya tiba-tiba Kois beralih ke salah satu sudut rumah. Di sana tampak bayang-bayang Laila. Ternyata itu bukan bayang-bayang. Ternyata itu benar-benar Laila. Dan kedua insan itu benar-benar saling terikat, merasakan getaran jika kekasihnya sedang hadir. Air mata bahagia pun menetes membasahi janggut Kois. Dengan mengendap-endap ia menyelinap memasuki taman samping rumah Laila. Jiwanya bergetar hebat, bukan karena takut diketahui oleh para penjaga, namun karena jarak di antara dirinya dengan Laila hanya terpisah oleh dinding. Oke, lanjut ceritanya. Jadi setelah itu, untuk mengatur gejolak dalam jiwanya karena saking senangnya ini ya, Kois ketemu Laila, dia pun berkata
kepada Laila seperti ini. Duhai kekasih jiwa, pelipur lara, orang-orang mengatakan aku telah gila, dan mereka mencemooh hubungan kita. Bagiku semua omongan itu tidak memberi pengaruh apapun, selain menambah kecintaan dan kerinduanku padamu. Walaupun engkau jauh, namun kasih sayangku tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah, walau jasadku telah bersatu dengan tanah. Pertemuan yang sebentar itu menurut Kois sangat berharga dan membuat dia sangat bahagia. Gue jadi tiba-tiba kepikiran, coba deh kita renungin. Kita ketika kita ketemu Allah nih ya, mau ketemu Allah, mau melaksanakan sholat wajib, seringkali kita ngerasanya berat banget, padahal jalannya mudah. Cuman kita tinggal meninggalkan HP, meninggalkan tugas kita, terus meninggalkan aktivitas kita untuk bertemu Allah. Nggak harus ngelewatin perjuangan kayak Kois untuk bertemu dengan Laila. Terus juga, apa sih sebenarnya yang kita pikirkan? Ini kita mau ketemu sama Sang Pencipta gitu, tapi kenapa kita tuh malah ngerasanya berat, bukan malah bahagia? Padahal kan harusnya bahagia dong ya. Terus dan kita kan juga malah kerasa tenang gitu, karena kan kita habis ketemu Allah. Oke, lanjut. Setelah itu Kois jadi senyum-senyum sendiri, ngerasa sakit yang dideritanya selama ini gak ada artinya. Itu pun menjadi kebahagiaan, karena emang ya, bagi sang pencinta, kesedihan dan kebahagiaan itu sama indahnya. Dan emang PR banget nih buat kita, bisa gak ya nikmat ataupun kesengsaraan yang Allah kasih itu tetap menjadi indah dan menjadikan kita semakin cinta kepadanya. Oke, segitu dulu ya episode kali ini. Minggu depan insya Allah bakal gue lanjut. Gue Aisyri Hadatul, selamat beribadah puasa.